Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Karena itu sangat penting untuk kita selalu mendengarkan firman supaya iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu hari ini ya Tuhan, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini masih mengenai definisi tentang kasih yang adalah karakter Kristiani yang mulia. Berdasarkan 1 Korintus 13 secara khusus ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikian firman Allah hari ini yang kembali mengajar kita, menasihati kita, kasih itu tidak sombong. Jadi ketika orang memiliki kasih, ketika orang itu hidup di dalam kasih, maka salah satu buah dari kasih itu adalah ia tidak sombong atau tidak memegahkan diri. Sombong adalah menyadari bahwa dirinya lebih penting atau lebih utama daripada orang lain. Itu kesombongan. Nah, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak memegahkan diri dengan jabatan kita, dengan kekayaan kita, dengan kedudukan, ataupun hal apapun yang ada dalam diri kita. Karena firman Allah mengajar kita kasih itu tidak sombong. Ketika orang hidup dalam kasih, pasti dia tidak sombong. Tapi ketika dia sombong, dia memegahkan diri, itu pertanda bahwa dia tidak hidup di dalam kasih. Lalu pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, jadi orang yang angkuh, jadi orang yang memegahkan diri. Setidaknya ada 3 hal penting supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa orang sombong itu musuh Tuhan. Jadi kalau kita sombong berarti kita memposisikan diri sebagai musuh Tuhan. Kalau saudara dan saya musuh Tuhan, bagaimana kita meminta berkat dari Tuhan? Jadi supaya kita tidak sombong, mari kita sadari bahwa orang sombong itu musuh Tuhan. Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan itu merendahkan orang yang sombong, tapi meninggikan orang yang rendah hati. Ketika kita menyadari bahwa orang sombong itu musuh Tuhan, itu menolong kita untuk kita terus belajar dan berusaha dalam hidup ini supaya kita tidak menjadi sombong. Yang kedua, cara supaya kita tidak sombong. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa segala yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Firman-Nya berkata segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagaimana kita bisa menjadi sombong kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan? Seringkali kekayaan membuat kita jadi sombong. Harus kita sadari bahwa kekayaan itu berasal dari Tuhan. Seringkali kedudukan kita, jabatan kita membuat kita jadi sombong. Mari kita belajar dan menyadari bahwa apa yang kita punyai, jabatan kita, kedudukan itu juga semua berasal dari Tuhan. Kekayaan ataupun gelar kita, pengetahuan kita seringkali membuat kita sombong. Mari kita menyadari bahwa itu juga semua berasal dari Tuhan. Menyadari bahwa segala yang kita punyai itu berasal dari Tuhan, itu merem saudara dan saya, menolong saudara dan saya, sehingga tidak sombong dalam menjalani hidup. Seringkali kita berpikir bahwa kita kaya karena kita yang bekerja keras, sehingga kita memperoleh kekayaan. Maka itu yang membuat kita sombong. Seringkali kita punya jabatan, punya kedudukan, kita berpikir bahwa karena kita hebat, maka kita punya kedudukan atau jabatan.
Harusnya kita menyadari bahwa itu semua berasal dari Tuhan, semuanya itu bersumber dari Tuhan, sebab segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Yang ketiga, supaya kita tidak sombong, kita harus menundukkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan menundukkan diri dalam keegoan kita, jangan menundukkan diri dalam hawa nafsu kita, tetapi hendaknya kita belajar dan terus berusaha menundukkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Karena saya percaya ketika Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus menolong kita, maka saya percaya kita tidak sombong, tapi sebaliknya kita belajar dan terus menjadi orang yang rendah hati. Jadi kita belajar untuk menundukkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika orang hidup dalam pimpinan Roh, maka dia akan menghasilkan apa yang namanya buah Roh. Dan ketika orang punya buah roh, maka buah roh itu adalah kasih. Dan ketika orang memiliki kasih, maka kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak memegahkan diri. Tapi ketika orang tidak tunduk dalam pimpinan roh, keegoannya, hawa nafsunya yang memimpin dia, maka saya percaya tidak mungkin ada kasih. Dan kalau tidak ada kasih, maka di situ akan muncul apa yang namanya kesombongan itu. Tapi ketika kita belajar untuk terus tunduk dalam pimpinan roh, kita terus hidup dalam penguasaan Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan apa yang namanya buah roh, dan buah roh itu adalah kasih. Dan ketika kita punya kasih, maka kasih itu tidak sombong. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami bahwa kasih itu tidak sombong. Ya Tuhan, tolong kami, ajar kami dan mampukan kami, supaya kami tidak menjadi orang yang sombong, orang yang memegahkan diri, orang yang angkuh. Supaya kami tidak menjadi orang yang sombong, tolonglah kami supaya kami menyadari bahwa orang sombong itu musuh Tuhan. Tolonglah supaya kami menyadari bahwa segala yang kami punyai itu berasal dari Tuhan. Dan tolonglah kami untuk menundukkan diri dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kami tidak sombong. Roh Kudus tanamkan firman ini, mampukan firman ini supaya kami bisa jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.